biner, ya, jadi himpunan biner dalam set 2. Oke, outline bahasan kita adalah kardinalitas dan kayaknya power set. Kalau power set itu sudah kita bahas ya pada beberapa pertemuan yang lalu, 2 pertemuan yang lalu ya. Jadi power set, kemudian himpunan-himpunan khusus, kemudian himpunan bilangan sudah kita bahas dan juga kita mantapkan pada pertemuan yang lalu juga ya, terkait nanti dengan operasi modulus. Kemudian kardinalitas, pikir Anda sudah paham ini kardinal, ya, bilangan kardinal suatu himpunan ini terkait dengan banyaknya elemen di dalam sebuah himpunan. Kemudian power set juga demikian, ya, sudah kita bahas bagaimana mencarinya, bagaimana membuktikannya. Mungkin nanti kita akan langsung masuk pada produk kartesius. Ya, jadi kardinalitas ini adalah bilangan kardinal adalah suatu himpunan. Ini banyaknya elemen dari himpunan tersebut. Kemudian power set adalah himpunan dari semua subset ya dari A, ya dari suatu himpunan. Kemudian dinotasikan sebagai PA ya. Atau mungkin kadang juga notasinya P lalu A-nya ditaruh di atasnya sebagai perpangkatan ya, sehingga menjadi power. Oke, kemudian bagaimana mencari, ini ada teorema, bagaimana membuktikannya bahwa kalau himpunan A itu memiliki N elemen, maka dia akan memiliki 2 pangkat N subset, ya, termasuk di dalamnya himpunan kosong. Dan bagaimana membuktikan 2 pangkat N tadi, ini terkait dengan ini pembuktian dalam aturan jumlah ya, jadi dalam prinsip penjumlahan, prinsip perkalian ini kalau misalkan ada ada sebanyak N anggota, maka berarti nanti untuk membangun mengkonstruksi sebuah subhimpunan berarti kita memiliki N langkah ya. N langkah di mana setiap langkah itu menanyai setiap elemen itu apakah mau jadi anggota atau tidak ya. Jadi kemungkinannya satu elemen itu bisa menjadi anggota atau tidak dalam satu subhimpunan. Misalkan kalau ini X1 mau nggak jadi anggota? Ya, kemungkinan jawabannya iya atau tidak. Kemudian X2 juga demikian, kemungkinan iya atau tidak, 1 atau 0. Kemudian X sampai Xn, ya, itu nanti Xn mau nggak jadi anggota subhimpunan? Dan Xn bisa menjawab, kemungkinan jawabannya adalah iya atau tidak. Ya, ini sehingga dengan demikian setiap langkah itu ada 2 kemungkinan hasil. Ya, jadi setiap langkah itu ada 2 kemungkinan hasil dan ini ada sebanyak N langkah sehingga keseluruhannya nanti ada 2 pangkat N langkah, 2 pangkat N kemungkinan dari subhimpunannya. Sehingga dengan demikian terbukti kalau misalkan suatu himpunan A itu memiliki N elemen, maka ada sebanyak 2 pangkat N subset ya dari A. Oke, kita masuk pada produk kartesius. Ya, produk kartesius dari 2 himpunan ini didefinisikan sebagai ini A kali B itu adalah himpunan semua pasangan X, Y, di mana X-nya itu elemen dari A dan Y-nya elemen dari B. Secara umum, ya, jadi kalau misalkan kita bisa membangun produk kartesius dari N himpunan, ya, dari A1, A2 sampai dengan AN. Ya, sehingga kalau misalkan produk kartesius dari A1 kali A2 kali sampai seterusnya sampai kali AN ini adalah suatu himpunan yang isinya adalah N tuple. Ya, jadi kalau 2, ya, isinya 2, itu kita katakan pasangan. Ya, kalau isinya 3 itu kita katakan triple. Ya, jadi pasangan terurut, ya, triple terurut juga. Kalau 4 ya 4 tuple, 5 tuple, 6 tuple. Ya. Di mana kita mesti hati-hati di dalam membedakan antara pendefinisian, ya, jadi pendefinisian antara himpunan dan tupel. Ya. Jadi kalau kita
punya di sini misalkan kalau himpunan, ya himpunan kan ada ini lambangnya kurung kurawal. Ini kurung kurawal misalkan 1,2,3, nah ini. Maka ini menunjukkan himpunan. Ditulis dalam urutan yang berbeda pun mereka juga tetap sama. Misalkan di sini 2, 1, 3, nah ini mereka tetap sama. Ini juga akan sama juga dengan himpunan, misalkan 3, lalu 2, 1. Ya. Ini akan tetap sama. Nih, tetapi kalau misalkan kita tulis misalkan di bawah ini, nah kalau penulisannya ini kayak 1, 2, 3, nah ini berbeda dengan, tidak sama dengan kalau misalkan kita tulis 2, 1, 3. Begitu, ya. Dan juga ini pun juga tidak sama juga dengan ini, ya, 3, 2, 1. Sehingga ini hati-hati di dalam penulisan notasinya. Ya, jadi kalau kurung kurawal yang di atas ini, ya, jadi di sini ini sama, ini karena ini adalah notasi himpunan. Sementara kalau yang ini di bawah ini adalah notasi dari anggota perkalian himpunan, ya. Jadi artinya mereka sama, ya. Jadi kalau misalkan kita taruh ini di atas, ya. Jadi kalau misalkan ini adalah himpunan A, begitu ya. Himpunan A ini anggotanya 1, 2, 3, nah dia bisa urutan, ya, urutan dari tampilan anggotanya ini bisa berubah, tapi kalau misalkan mereka anggotanya jumlahnya sama, kemudian elemen-elemennya juga sama, ya maka ini tetap merupakan satu himpunan yang sama. Tetapi kalau yang di bawah ini, ya, kalau yang di bawah ini tidak sama, ya. Jadi penulisan seperti ini karena mereka ini semuanya adalah anggota dari misalkan, ya, ini adalah anggota dari produk kartesius, ya, produk kartesius A kali A kali A, jadi triple, menghasilkan triple di situ. Ya, sehingga ini menunjukkan masing-masing ini menunjukkan elemen sendiri-sendiri, ya. Jadi elemen 1, 2, 3 tidak sama dengan elemen 2, 1, 3 tidak sama dengan elemen 3, 2, 1. Ya, sehingga itu yang menunjukkan, ya, jadi hati-hati di dalam menuliskan ini. Apalagi ini dari mahasiswa matematika, ini simbol-simbol itu sangat penting, notasi itu sangat penting, sehingga ini perlu diperhatikan. Oke, itu. Berikutnya, nah ini produk kartesius dan komputasi seringkali digunakan seperti ini. Jadi misalkan produk kartesius itu muncul dalam komputasi dengan berurusan dengan string. Jadi string yang kita gunakan kode-kode, ya, biner, ya. Jadi kalau misalkan ASCII itu kan juga ini merupakan hasil dari produk kartesius. Ya, sebenarnya itu adalah sebuah kalau misalkan 8 bit, ya 8 tupel, ya. Kalau misalkan 7 bit, ya berarti 7 tupel. Kalau misalkan 16 bit, ya 16 tupel, ya, seperti itu. Jadi ini merupakan produk dari perkalian dari himpunan-himpunan. Nah, misalkan contohnya kalau misalkan ada kode, ya. Jadi oke, kita pakai aja yang pakai saja kode yang kita kenal, ya, kode di dalam mata kuliah kita. Kalau di mata kuliah ini kodenya apa ya? Saya lupa juga. Ya, jadi saya mau share new aja di sini. Oh, belum dibuka ya. Ini whiteboard aja. Ini. Oke, jadi misalkan kalau kita mata kuliah ini kalau di FKIP itu ini kodenya ini
Ini, nah, mestinya di sini. Oke, di sini adalah KPM. Nah, misalkan kodenya itu KPM. KPM, katakanlah KPM, kemudian diikuti oleh misalkan satu 2 misalkan KPM 120 kok jadinya 0. Oke, kita di sini. Nih, misalkan ini 12 katakanlah 07. Nah, misalkan seperti itu. Condition pen. Oh, kita pakai condition pen. Pakai condition pen. Yes, sorry. Ya, misalkan dengan 36 ya. Oke. KPM yang menunjukkan KPM itu adalah jadi anggota-anggota di dalam, misalkan kalau ada misalkan L itu adalah kecil sekali. Oh ya, betul kecil. Ya, jadi kalau misalkan di sini ada L itu adalah himpunan huruf-huruf, ya. Misalkan himpunan huruf. Ya, kemudian kalau LA itu adalah himpunan angka-angka. Ini himpunan angka-angka, ya, maka berarti KPM 1236 itu merupakan elemen dari L cross L cross L, kemudian cross angka. Ya, cross angka. Ya, seperti itu. Oke, ada yang chat apa ini? Oke, makasih. KPM 1105. Boleh, terima kasih. Aulia, kemudian KPM 1105. Ya, jadi kalau misalkan kita punya di sini, sehingga ini adalah KPM 1105. Oke, ini. Nah, ini kan menunjukkan ini apa namanya K, ya, tiga digit pertama itu adalah ini huruf, ya, jadi KP. Ini KP ini menunjukkan ini dari Fakultas Keguruan dan Pendidikan. Kemudian M-nya itu dari Pendidikan Matematika. Sehingga ini adalah mata kuliah ini di FKIP pada prodi Pendidikan Matematika. Kemudian 1, ya, 1 ini menunjukkan ini adalah untuk mata kuliah S1, ya, stratanya 1. Kemudian di sini 1 yang di kedua ini menunjukkan di semester 1, yang menunjukkan semesternya. Lalu 2 digit yang angka yang terakhir ini menunjukkan urutan, ya, atau nomor mata kuliahnya di semester 1 itu. Nih, sehingga kode-kode semacam ini adalah merupakan sebuah hasil anggota dari perkalian atau hasil dari produk kartesius dari himpunan-himpunan. Ya. Jadi kalau misalkan L adalah himpunan huruf, kemudian A itu adalah himpunan angka-angka, ya, maka
kemudian KPM 1105 ini merupakan, dan dalam penggunaan string semacam ini kita tidak lagi, ini mestinya ya kalau misalkan apa namanya ini adalah 7 tuple ya, jadi mestinya ini adalah 7 tuple yang aslinya kita tulis seperti ini, dalam kurung K, P, M, 1, 0, 5. Nah, seperti ini. Jadi 7 tuple, sehingga tidak boleh dibolak-balik. Kalau dibolak-balik berbeda lagi nanti. Jadi artinya ini adalah satu kesatuan, ini satu elemen, ya, satu elemen di dalam produk ini L, A. Begitu, saudara. Jadi sehingga dengan demikian banyak nanti aplikasi dari produk Cartesius ini, terutama untuk merepresentasikan, termasuk nanti juga memberikan representasi komputer untuk himpunan dan juga operasi-operasi himpunan. Oke, kita akan masuk lagi di sini. Ya, ada lagi cek. Bertanya kalau misal L12 itu tanda X-nya diganti titik apa boleh? Ya, jadi artinya nah ini gini, jadi apa? Ini menunjukkan produk ya. Jadi bentar. Kalau ya, jadi mana tadi whiteboardnya sempit ini ya. Coba terus. Ya, kita harus membedakan antara itu adalah sebuah notasi produk dan juga angkutannya yang berbeda. Ya, jadi kalau misalkan bentar.